Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GEJA Pniel Surabaya dan GEJA Anugerah Kemendung. Berjumpa dengan saya Pendeta Eka Prasetya di Mimbar Gemar Online hari ini, Rabu 7 Maret 2027. Bacaan firman Tuhan sesuai dengan jadwal hari ini adalah dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ini saya akan menekankan pada Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini demikian firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Dalam pasal ini perikopnya adalah persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa ayat ini membicarakan persembahan dari tubuh sebagai persembahan yang utuh, berbicara tentang kehidupan sehari-hari umat Kristiani atau sebagai pengikut Kristus. Perlu diketahui bahwa ibadah Kristen tidak hanya sebatas hari Minggu, namun juga mencakup kehidupan atau perilaku sehari-hari. Perilaku harus mencerminkan karakter Kristus, di antaranya mengasihi, memaafkan, mengampuni, bukan membuat perbantahan, bukan berdusta, juga tidak membual, menfitnah, tapi bagaimana kita bisa hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi segala perilaku kita dan tindakan kita berdampak positif atau jadi berkat. Dalam Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan juga di Mazmur 54 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepadamu, sebab namamu baik ya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ucapan bibir yang muliakan nama Tuhan, marilah kita tiap hari senantiasa mengatakan hal-hal yang baik, yang membangun, dan itu hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Sebagai persembahan yang kudus, bukan berarti kita tidak punya dosa, mempunyai pemahaman bahwa kita harus mempersiapkan hati yang benar. Nah itu, jadi sebagai persembahan yang kudus, kita berarti tidak punya dosa, tidak punya salah, tidak punya pelanggaran, bukan demikian. Tetapi mempunyai pemahaman yang benar bahwa kita harus mempersiapkan hati yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Pada saat ibadah kita cari adalah Tuhan, bukan berkat. Yang kita kejar adalah perjumpaan dengan Tuhan, bukan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah kita tahu dan melakukan ibadah yang benar di Roma 12 ayat 1, kita akan melihat bagaimana ayat 12, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini mengingatkan langkah kita selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, karena hasil ibadah kita menjadikan kita tidak sama dengan dunia. Artinya tidak ada lagi jejak duniawi atau ketagingan kita dalam hidup. Kita harus menjadi sama dengan Kristus. Caranya melalui perubahan oleh pembaharuan akal budi, hati, jiwa, pikiran, perilaku dalam kehidupan kekristenan kita dibarui oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang di dalam hati kita.
Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 4 yang mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Jadi kalau kita menjadi sama dengan dunia ini, berarti kita musuh Allah. Mengerikan Bapak Ibu Saudara ya. Untuk itu marilah kita kita menjadi manusia baru. Kita mau diubahkan oleh Tuhan melalui akal budi kita, hati, jiwa, pikiran kita, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya Roh Kudus akan mengerjakan dalam kehidupan kita kalau kita mau hidup memuliakan namanya dan berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saat kita membuka ruang luas supaya firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan memperbarui cara kita berpikir, di sini kita bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi apa yang kita lakukan semua, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami datang pada Engkau Tuhan, bersama dengan jemaat GEJ Apniel Surabaya dan Anugerah Kemendung. Tuhan, kami saat ini Tuhan mau mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, tolong ampuni kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami apabila dalam hidup kami, dalam perkataan, pikiran, dan hati kami Tuhan ada sampah Tuhan yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, tolong kiranya Engkau membuang sampah-sampah dalam hati kami Tuhan, menyucikan dan menguduskannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami percaya dalam nama-Mu, Engkau akan memperbarui akal budi kami dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat GEJ Apniel dan Anugerah. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin pada hari ini Tuhan, di dalam segala aktivitasnya sehari-hari ya Bapa. Kami percaya dalam nama-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa di dalam segala aktivitas kami juga akan mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Salam bergemar, tetap semangat untuk menghidupi firman Tuhan. Haleluya.